Sanggup ya 2029? Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah, kandang gajah! Mari kita bicara soal Jawa Tengah. Bukan sekadar wilayah, bukan sekadar peta, tapi ruang politik yang selama ini diperlakukan seperti lemari besi. Dikunci rapat, dijaga ketat, dan diberi label besar, kandang gajah. Istilah ini bukan barang baru, sudah bertahun-tahun beredar. Jawa Tengah disebut kandang gajah karena satu hal sederhana. Di sana PDI Perjuangan dominan. Menang berulang kali, struktur rapi, akar sosial kuat. Dan, jujur saja, mesin partainya jalan. Nah, lalu datang pernyataan dari PSI. Santai tapi nyentil. Pada 2029, Jawa Tengah akan menjadi kandang gajah kami. Kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Karena ini bukan sekadar klaim, ini deklarasi psikologis, ini pesan politik. Ini juga, kalau mau jujur, strategi branding. PSI tahu betul satu hal, untuk diperhitungkan secara nasional mereka harus berani menantang kandang besar. Dan Jawa Tengah adalah simbolnya. Bukan karena jumlah kursi semata, tapi karena maknanya. Menembus Jawa Tengah artinya menembus mitos dominasi. Tapi pertanyaannya sekarang bukan soal PSI. Pertanyaannya, bagaimana PDI Perjuangan menyikapi ini? Apakah marah? Apakah tersinggung? Apakah merasa terancam? Jawabannya justru membosankan bagi pecinta drama. Tidak. Kenapa? Karena politik yang matang tidak hidup dari reaksi emosional. Politik yang matang hidup dari kalkulasi, pengalaman, dan ini penting, kesadaran diri. Pemilu 2029 masih jauh. Masih 4 tahun lebih. Dalam politik, itu bukan waktu yang pendek, tapi juga bukan waktu untuk panik. Apalagi cuma gara-gara satu pernyataan. Dan PDI Perjuangan tahu betul satu prinsip dasar demokrasi yang sering dilupakan politisi muda maupun tua. Kedaulatan itu bukan milik partai, bukan milik elit, bukan milik ketua umum, tapi milik rakyat. Rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan. Kalimat ini klise? Iya, tapi justru karena klise itulah banyak yang lupa. PDI Perjuangan berdiri dari kesadaran itu. Bukan karena selalu benar, bukan karena selalu bersih, tapi karena sadar kalau rakyat berpaling, semua struktur, semua kursi, semua sejarah habis. Makanya respons partai ini tidak meledak-ledak. Tidak ada balasan keras. Tidak ada serangan balik. Tidak ada narasi kami terancam. Yang ada justru refleksi ke dalam. Di hari ulang tahun ke-53, yang keluar bukan teriakan perang, tapi peringatan internal. Otokritik, koreksi diri, evaluasi. Ini menarik. Karena di saat banyak partai merayakan ulang tahun dengan pesta, baliho, dan slogan kosong, PDI Perjuangan justru bicara soal ideologi praksis. Bukan ideologi di buku, bukan ideologi di seminar, tapi ideologi yang dipraktikkan. Apa maksudnya? Sederhana. Politik harus terasa. Politik harus hadir. Politik harus bisa dipegang, dilihat, dan dirasakan manfaatnya. Dan disinilah kita masuk ke contoh paling konkret, penanganan bencana. Indonesia ini langganan bencana. Banjir, gempa, longsor, letusan gunung, ini bukan kejutan, ini rutinitas pahit. Dan di momen seperti itulah watak politik diuji. Banyak yang datang bawa kamera, banyak yang datang bawa rompi, banyak yang datang bawa spanduk. Tapi PDI Perjuangan mencoba, setidaknya dalam narasi dan praktik yang mereka bangun, datang dengan satu pendekatan. Kemanusiaan dulu, politik belakangan. Saat bencana terjadi, mereka turun. Tidak tanya pilihan politik korban, tidak tanya partai apa yang dipilih, tidak tanya TPS nomor berapa, yang dilihat cuma satu. Rakyat sedang kesulitan. Ini bukan romantisasi. Ini strategi politik jangka panjang yang sering diremehkan. Karena kehadiran di saat krisis meninggalkan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding 1000 baliho saat kampanye. Dan disinilah letak perbedaan antara politik slogan dan politik kehadiran. Politik slogan sibuk klaim wilayah. Politik kehadiran sibuk menyapu lumpur. Politik slogan sibuk debat kandang siapa. Politik kehadiran sibuk mengangkat korban. Jadi ketika PSI bicara soal kandang gajah, PDI Perjuangan memilih bicara soal konsolidasi. Dua bahasa politik yang berbeda. Dua frekuensi yang tidak sama. Konsolidasi itu bukan kata indah, itu kerja sunyi. Merapikan struktur.
menguatkan kader, memastikan mesin partai tidak hanya hidup saat pemilu, tapi juga saat krisis. Karena bagi PDI Perjuangan, kekuatan sejati bukan terletak pada klaim wilayah, tapi pada kesiapan turun kapan saja. Banjir datang, turun. Gempa datang, turun. Rakyat kesulitan, turun. Dan ini yang sering tidak dipahami partai-partai baru. Politik itu maraton, bukan sprint. Tidak cukup viral. Tidak cukup berani bicara. Harus tahan lama. Harus konsisten. Harus siap capek. Makanya fokus PDI Perjuangan hari ini bukan ribut kandang gajah. Bukan debat klaim. Bukan adu slogan. Fokusnya kerja. Kerja organisasi. Kerja struktur. Kerja lapangan. Karena mereka tahu satu hal pahit. Rakyat bisa memaafkan kesalahan, tapi rakyat tidak memaafkan ketidakhadiran. Dan pada akhirnya, semua klaim akan diuji di bilik suara. Bukan di podcast, bukan di media sosial, tapi di hadapan kertas suara dan hati rakyat. Kekuatan politik tidak lahir dari menyebut wilayah sebagai kandang. Kekuatan politik lahir dari kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun lama. Pelan, kadang menyakitkan, kadang tidak terlihat. Tapi saat rakyat percaya, tidak ada kandang yang bisa diklaim begitu saja. Sekarang kita kupas PSI-nya. Biar adil, biar seimbang. Biar tidak asal nyinyir. PSI ini partai yang pintar membaca zaman. Mereka paham betul satu hal. Politik hari ini bukan cuma soal struktur, tapi soal persepsi. Bukan cuma soal kursi, tapi soal narasi. Dan mereka sadar, untuk masuk radar nasional, mereka harus berani menabrak simbol besar. Maka dipilihlah Jawa Tengah. Bukan karena paling mudah, justru karena paling sulit. Karena dalam politik, menantang yang kuat itu kelihatan heroik. Kelihatan berani. Kelihatan beda. Dan buat pemilih muda, itu kelihatan keren. Kami akan merebut kandang gajah. Kalimat ini tidak ditujukan ke kader PDI Perjuangan, tidak juga ke elit politik lama. Ini pesan buat pemilih muda yang bosan dengan peta politik yang itu-itu saja. Masalahnya begini. Berani itu penting, tapi berani saja tidak cukup. Politik bukan lomba debat, bukan lomba konten, bukan lomba siapa paling nyaring. Politik adalah soal konsistensi, soal kehadiran, soal apakah kamu ada saat rakyat butuh atau hanya muncul saat kamera menyala. Dan disinilah tantangan terbesar PSI di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bukan Jakarta, bukan kota besar dengan ritme media sosial cepat. Jawa Tengah itu desa, kecamatan, ranting, hubungan sosial panjang, ikatan emosional, ikatan historis, ikatan kultural. Di sana politik tidak hanya bicara ide, tapi bicara siapa yang datang saat panen gagal. Siapa yang bantu saat sawah kebanjiran. Siapa yang muncul saat rumah roboh. Dan ini yang sering diremehkan oleh politik berbasis simbol. Simbol itu penting, iya. Narasi itu penting, iya. Tapi tanpa kerja lapangan, simbol cuma jadi poster. Makanya PDI Perjuangan terlihat tenang, bukan karena merasa paling kuat, tapi karena paham medan. Mereka tahu klaim kandang gajah tidak otomatis menggeser loyalitas. Loyalitas dibangun lama. Kadang diwariskan. Kadang dibentuk dari pengalaman pahit dan manis bersama. Dan di titik ini kita harus jujur, PDI Perjuangan bukan tanpa celah. Mereka juga punya PR besar. Ada kejenuhan. Ada kritik. Ada generasi muda yang mulai bertanya, apa bedanya kalian dengan yang lain? Justru disinilah otokritik di HUT ke-53 menjadi relevan. Itu sinyal bahwa partai ini sadar tidak bisa terus bersandar pada sejarah. Sejarah itu modal, tapi bukan jaminan. Kalau sejarah tidak dirawat dengan kerja nyata, dia berubah jadi beban. Maka penekanan pada ideologi praksis itu bukan jargon kosong. Itu alarm internal. Bahwa kalau PDI Perjuangan ingin tetap relevan di 2029, mereka tidak bisa hanya mengandalkan mesin lama. Mereka harus adaptif tanpa kehilangan akar. Dan ini menarik, karena disinilah benturan gaya politik 2029 akan terjadi. Di satu sisi ada politik simbol, politik keberanian verbal, politik media sosial. Di sisi lain ada politik struktur, politik kehadiran, politik kerja sunyi. Dua-duanya sah. Dua-duanya punya pasar. Tapi pertanyaannya bukan siapa paling keras bicara. Pertanyaannya, siapa paling tahan di uji waktu. Pemilih muda hari ini memang kritis. Mereka cerewet. Mereka sinis. Mereka tidak segan mengkritik partai besar. Tapi satu hal yang sering dilupakan.
Pemilih muda juga cepat belajar. Mereka bisa terpesona oleh slogan, tapi mereka juga cepat kecewa kalau tidak ada bukti. Dan disinilah 2029 bukan cuma soal perebutan suara, tapi perebutan kepercayaan. PSI boleh bermimpi menjadikan Jawa Tengah kandang gajah mereka. Sah, itu hak politik. Tapi mimpi tanpa fondasi lapangan itu rawan jadi bahan meme. Sementara PDI Perjuangan, kalau lengah, kalau terlalu percaya diri, kalau merasa Jawa Tengah sudah pasti, justru bisa kehilangan momentum. Makanya konsolidasi itu penting, bukan cuma rapat, bukan cuma instruksi, tapi memastikan kader di bawah masih hidup, masih bergerak, masih relevan dengan problem rakyat hari ini. Karena rakyat hari ini tidak peduli istilah kandang gajah. Rakyat peduli harga beras, peduli pupuk, peduli banjir yang tiap tahun datang, peduli kerjaan anaknya. Dan disitulah politik diuji. Bukan di panggung, tapi di dapur rakyat. Jadi kalau kita tarik garis besar, ini bukan cerita siapa mengancam siapa. Ini cerita tentang dua pendekatan politik yang akan saling uji di 2029. Yang satu, percaya kekuatan narasi dan keberanian menabrak simbol. Yang lain, percaya kekuatan struktur dan kehadiran konsisten. Dan rakyat akan menilai dengan caranya sendiri. Diam-diam, pelan-pelan, tapi tegas di bilik suara. Tidak ada kandang yang abadi. Tidak ada dominasi yang kebal kritik. Tapi juga tidak ada kemenangan instan tanpa kerja panjang. Jawa Tengah bukan medan simbol, Jawa Tengah medan kerja. Dan di medan seperti itu, yang bertahan bukan yang paling lantang, tapi yang paling siap turun.